بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا فتاح افتح لنا يا عليم علمنا. يا فتاح افتح لنا يا عليم علمنا. يا فتاح افتح لنا يا عليم علمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sebelum kita talabul ilmi, saya mengajak kepada semuanya yang mendengar, karena kita ada di lingkungan Ma'had Al-Khairiyah yang didirikan oleh Syekhul Masyayikh Kiai Haji Syam'un Ibn Alwiyan. Dan marilah dengan barakah ilmunya dan barakah para asatiz yang telah belajar pada beliau pada masa itu, termasuk juga bapak saya pribadi sebagai murid utamanya dan sebagai penerus Al-Khairiyah setelahnya beliau, ketika beliau berada di Serang sebagai komandan divisi 1000 Siliwangi, Banten dan Bogor. Ala hadhihi niyah, mari kita membaca Fatihah untuk beliau khususnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelahnya itu mari kita membaca Fatihah untuk para asatiz, para asatiz penerus Al-Khairiyah, dan para cucu-cucu, anak-anak dan cucu-cucu beliau. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebetulnya saya kaget ya, karena ketika ketua majelis ini datang ke rumah, itu hanya foto dan lain sebagainya, dan mungkin saya sendiri yang lupa, karena maklum sudah 27 tahun ya, atau 37 tahun saya umurnya. Jadi oleh karena itu mungkin saya yang lupa gitu, bahwasanya pada malam ini gitu. Dan subhanallah, memang yang memberikan ingat kepada saya adalah anak saya sendiri dari Serang. Coba, wah, katanya, ini bapak di mana? Di Cilegon. Ay, katanya, itu katanya ada dari majelis ilmu ini. Iya sih datang, saya bilang, tapi nggak ngasih tahu sama saya kapan aku. Subhanallah. Tapi tidak apa-apa. Dan itu memang rupanya kata orang Arabnya mufajaah.
Mufajaah itu apa namanya ya? Ya suatu kejadian yang tiba-tiba, itu mufajaah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya tidak akan membaca ya, karena memang apa namanya, satu ya dibaca juga nggak apa-apa. Masalahnya ini kan setiap hari memang sama dibaca gitu. Semula saya tidak akan membaca, tapi saya beri judul pengajiannya. Yang pertama memang sangkut pautnya dengan apa itu, sangkut pautnya hubungan syariah antara wajib atau fardu dengan sunnah. Sekarang apa perbedaan wajib dan fardu? Namun fardu maqat'iyah, wajib istihadiyah. Wajib istihadiyah, tetapi Imam Syafi'i mengatakan wajib, tidak pernah mengatakan fardu. Yang mengatakan fardu itu saya Imam Syafi'i. Oleh karena itu Imam Syafi'i wajib ya, terus sunnah, terus mubah, makruh, haram, apa lagi? Hukum watilah, hukum taklifi. Jadi yang jelas kalau menurut Imam Syafi'i wajib ya sama dengan apa itu, sama dengan fardu. Tapi kalau kita niat sholat tetap tidak usolli sunat al-wajib, usolli al-wajib, tidak usolli fardu. Ya karena memang betul kata Pak Kiai Alian bahwasanya semua yang qat'iyan yang datang dari Al-Quran itu adalah hukumnya wajib dilaksanakan. Contoh umpamanya dalam masalah apa itu sholat. Dalam masalah sholat, sebelumnya sholat tentunya kita berwudu. Di dalam wudu, waktunya wudu menurut Al-Quran itu ada berapa? Al-Quran 4. Baik, ahsan. Jadi waktunya wudu menurut Al-Quran adalah 4, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, idza qumtum ila sholati. Yang pertama, faghsilu wujuhakum. Yang keduanya, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiganya, wamsahu biru'usikum. Yang keempatnya, wa arjulakum, ada yang bilang wa arjulikum ya ilal ka'bah. Hanya 4 fardunya wudu. Atau di dalam Al-Quran semuanya, ataupun dalam hadis pun juga sama. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, apabila kamu katanya membasuh mukanya, maka insya Allah semua dosa yang dihasilkan dari muka yang kamu lihat hilang semuanya ketika membasuh muka. Begitu pula apabila kamu membasuh tanganmu, maka hilanglah semua dosa yang dihasilkan oleh kedua tanganmu. Dan selanjutnya, maka hilanglah juga semua dosa yang dihasilkan oleh muka ataupun juga oleh ru'usikum. Terakhirnya insya Allah hilang semua dosa yang dihasilkan oleh
kakimu ketika kamu melangkah. Itu hanya 4 saja, di dalam hadis juga demikian dijelaskannya. Nah sekarang hubungannya sekarang kita semuanya ya, apakah yang Syafi'iyah, apakah yang Hanafiyah, apakah yang Ibn Hanbal, ataukah yang semua, karena di dalam kitab yang saya baca bahwasanya a'immah itu bukan al-arba'ah saja, bahwa al-a'immah itu ada yang a'immatul fiqh tis'ah, ada imam mazhab yang 9, termasuk yang 4 sudah ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, termasuk juga Ali ibn Zainal Abidin, termasuk juga Ja'far as-Sadiq dan lain sebagainya sampai 9, dan malah lebih kalau yang saya pelajari dulu ya, kalau yang saya pelajari dulu di daerah Suwana gitu, bahwasanya ada fikih Syiah dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu maka fikih itu, karena memang fikih adalah merupakan pemahaman syar'iyah, maka fikih itu banyak sebetulnya, bukan hanya 9. Akhirul kiram, sekarang saya mempunyai soal yang hubungannya dengan apa yang sudah saya berikan secara singkat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ma alaqatu syar'i baina al-wajib al-fard wa sunnah. Apa hubungan wajib ataupun fardu dengan sunnah? Ketika kita sholat, sunnahnya dibawa. Ketika kita wudhu, sunatnya dibawa. Semua ketika kita melaksanakan syarat, semua hukum syarat, khususnya yang menjadi arkan ya, arkanul Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu semuanya ada hubungannya dengan sunnah. Sekarang ma'alaqatus sunnah atau ma'alaqatul wajib awal fard ma'as sunnah. Apa hubungannya? Apa itu yang wajib-wajib itu dengan sunnah? Yang dimana memang karena ini saya dengan mahasiswa ya, maaf, bukan sama anak SMA, maka saya minta sedikit jawaban saja. Kenapa? Apakah kalau kita berwudu sesuai dengan fardu yang telah tadi Syekh Albian bilang memang hanya 4 di dalam Al-Quran, kalau orang berwudu secara itu sah apa tidak? Sah. Sekarang kalau orang melaksanakan sunnah yang istilahnya ke kumur dulu ya, sampai istinsak dulu, misak ya, istinsak istilahnya, terus dan semuanya ya, yang sunnah-sunnah dan lain sebagainya, dan itu katanya terhitung sunnah karena memang adanya di bagaimana itu jawabannya. Sekarang alaqahnya yang saya tadi tanyakan, hubungan antara wajib dengan sunnah ketika kita melaksanakan syarat. Ya. Kalau kita ibaratkan misalkan ada orang pakai baju misalkan bolong-bolong lah, ataupun misalkan nggak pakai baju. Nah, ibarat kata wajib itu nggak pakai baju nih, ditutupin sama maksudnya bukan pakai baju, pakai kaos doang gitu Pak. Nah, ketika orang pakai jas, nambahin pakai dasi, nah kelihatannya lebih mantap, lebih gagah gitu. Nah itu ibaratnya itu kaitan antara wajib dan sunnahnya Pak. Wajibnya itu ketika pakai kaosnya doang, ketika ditambahin sama sunnah lebih gagah lagi gitu Pak.
pakai jas, pakai dasi segala macam gitu. Ya, Ahsan. Tapi di sini saya ingin jawabannya dengan syar'i ya, dengan syar'i. Jadi ada yang lain sebelah sini? Atau di depan saya mungkin ada yang Antara kalau beban dan pahala itu Pak sama nggak? maksudnya? Kaitannya dengan beban sama pahalanya berbeda gitu. Oh. Kan wajib dan sunnah kan beban dan pahalanya berbeda. Untuk kalau wajib itu pahalanya segini, sunnah itu biasanya iya. Ya juga itu bisa ya. Tapi secara syar'i qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alaqahnya itu karena kita mengindahkan terhadap apa sabda beliau, dan memang kita tidak akan, insya Allah tidak akan sesat kalau kita memakai Al-Quran dan Sunnah. Jadi alaqah yang pertama adalah memang Rasulullah Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban yang pertama. Yang keduanya alaqahnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penerang ataupun penjelas daripada Al-Quran. Jadi mana zalam Al-Quran, apa yang turun dari Al-Quran itu dijelaskan oleh Sunnah. Mubayyin. Tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu jawaban yang kedua. Dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan kepada kita semuanya yang beribadah kepada Allah itu bukan hanya yang wajib doang. Yang wajib doang umpamanya ya dapatnya berapa sih? Ini kita kalau ngaji apa ya? Kalau ngaji istilahnya sunnah ya. Kalau ngaji apa itu pahala. Atau kalau ngaji untung dan tidak untung. Pantas kata jawaban siapa adik tadi, layung nganggo kaos doang dia. Sebenarnya dia pengen diganjar kalau Allah pakai ganjaran nih, gede. Itu tidak gaya. Kalau yang pakai dasi pakai itu, dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Subhanallah. Oleh karena itu, jadi jawaban yang pertama karena Rasulullah SAW yaqulu taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah apa tadi? Apa sebab? Sebagai Karena Al-Quran adalah ya, hanya istilahnya Al-Quran adalah yang kata Pak Kiai Alwian tadi, hanya hal-hal yang istilahnya fardu tapi tidak dijelaskan secara rinci di dalamnya, tapi dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiganya bahwasanya pahala sunnah adalah pahala yang memang apa itu dapat memberikan bonus kepada kita setelahnya kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebetulnya mungkin adik-adik semuanya perlu ya saya mengenalkan diri. Yang pertama, nama saya Muhammad Amin Sibro Malisi. Sibro Malisi adalah murid pertama Syekhul Masyayikh Ki Haji Sam'un. Setiap malam Jum'ah katanya, menurut ceritanya Abah Sidik tuh, bapaknya Penaruan, setiap malam Jum'ah laporan ke Kiai ke Serang. Waktu itu kan tidak boleh ada pesantren ataupun juga pokoknya perguruan yang didirikan oleh negara. Nah, akhirnya ya pada waktu itu Pak Kiai sudah mendirikan pesantren, ya laporannya setiap malam Jumat dari Citangkil sana itu ke Serang naik sepeda. Dan cerita ini bukan cerita saya dari bapak saya nggak pernah cerita, tapi ceritanya itu Abu Ya Sidik itu yang di Penawan. Jadi subhanallah, oleh karena itu saya selalu ya terus terang saja, entah maaf ya, entah kalau cucunya sering nggak baca Fatihah sama yainya. Alhamdulillah. Kalau saya setiap habis salat. Karena apa? Karena saya dulu bapak saya itu betul-betul. Jadi subhanallah. Jadi saya dilahirkan di Citangkil tanggal 5 Februari 1952. Sekolah SD ataupun SF dulu mah dengan ibtidaiyah di Citangkil, sekolah sore, diteruskan dengan sanawiyah, teruskan dengan aliyah. Setelahnya itu tahun 70 kuliah di Serang, itu Fakultas Tarbiyah ya IAIN waktu itu ya, Syarif Hidayatullah cabang Serang. Lulus tahun 1975. Dulu cabang ya, 1975. 1975 meneruskan ke mana? Ke Dirasatul Ulia. Bukan Dirasatul Ulia itu kalau sekarang mah apa ya? Kalau di sini di Indonesia dulu makan istilahnya ada sarjana enom, ada sarjana tul. Ya, jadi setelahnya sarjana enom itu saya melanjutkan ke apa itu di Ciputat ya, dengan doktoral 1 ya. Pada waktu mau naik doktoral 2 pada waktu di Ciputat itu ada apa itu untuk casting ke luar negeri itu, yang pada waktu itu ada Pak Profesor Dr. Sidri Sarjaya sebagai kakak kelas saya, karena beliau pada waktu itu Pak Sidri Sarjaya adalah ketika di Serang pun ketika saya masuk itu beliau sudah tingkat 2, saya masih tingkat 1. Begitu di doktoral di Ciputat sama juga, saya doktoral 1, beliau sudah doktoral 2. Pada waktu testing mau ke Al-Azhar Timur Tengah, dari berapa manusia yang itu yang ada, alhamdulillah yang lulus ya kami berdua. Nah pada waktu itu untuk ke Al-Azharnya pada tahun 1976 itu hanya 1 yang lulus 2, sayanya putus asa pada waktu itu ya, tahun 1976. Akhirnya bagaimana, karena saya masih punya ibu waktu itu,
ada tawaran juga pada waktu itu. Ada dosen saya yang Bapak Dr. Andes Salamat itu dari di AKN ya, Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Karena di Fakultas Tarbiyah kan saya. Kata beliau, siapa katanya yang mau kerja ke provinsi baru? Waktu itu kan Tambi Jenang itu ada Bengkulu, ada Jambi, ada dan lain sebagainya. Kalau mau katanya sudah fotokopikan ijazah sarjana muda dengan namanya. Saya karena memang sudah tidak bisa berangkat ke Timur Tengah, yang berangkat hanya Pak Sidli, akhirnya saya nyatet di situ. Nggak lama kemudian, kurang lebih 2 bulan kemudian, kamu berangkat katanya ke Bengkulu. Dulu enak ya dulu mah kerja itu. Sekarang lempot-potan kamu. Jadi sudah pada waktu itu, alhamdulillah, karena ibu saya mengizinkan, karena dulu katanya ingin kakak kamu yang paling tua, Al Ustadz Suhaili Sibramalisi, itu kepengen katanya bapak saya tuh memberangkatkan gitu, karena Al-Khairiyah dulu adalah dapat beasiswa langsung dari Al-Azhar. Masya Allah. Semoga tahun ini ada. Amin. Sebetulnya tinggal sebetulnya tinggal kita pergi ke ke sekretariat Al-Azhar di Kairo, bisa bisa diupayakan. Masya Allah. Allah sih Tinggal ya itulah. Tapi insya Allah doakan saya bisa kalau haji bisa ke sana, saya akan coba gitu ya. Mudah-mudahan itu Al-Khairiyah dapat lagi nanti. Amin. Takbir. Jadi setelahnya itu Pak Sidli berangkat ke Junan, saya berangkat ke Bengkulu, dapat tugas dari pemerintah. PNS Pak? PNS, tapi belum PNS saya sudah berhenti. Kenapa? Baru 10 bulan. Ya, saya waktu itu diangkat langsung karena saya dari Jakarta, mungkin saya diangkat di Kasimapenda Provinsi Bengkulu. Kasimapenda langsung. Dan pada waktu itu saya sedang melaksanakan ditunjuk sebagai Ketua Ujian Negara seprovinsi Bengkulu. Nah, karena saya kan kasih Mapenda, maklum wong siki malah meninggal jadi kasih ku mergi. Cengkol ini pun Orang kenal wong nggak ya? Nggak kenal orang. Oh, sudah jadi kasih. Nah, sudah itu tugas saya waktu itu sebagai kasih, karena memang tidak ada madrasah tidak ada madrasah diniyah atau tidak ada madrasah negeri gitu. Maka kami ataupun saya sebagai ketua penyelenggara ujian negara di Departemen Agama waktu itu Provinsi Bengkulu harus membuat soal ujian kan. Biasa kalau aliyah negeri ya ada tafsir bahasa Arab dan sebagainya. Setelahnya selesai soal ujian, panitia dulu kan, ya panitia buat soal, panitia. Setelahnya selesai soal, panitia segala selesai, tinggal saya pikir di mana ini dicetak. Kalau dicetak di Bengkulu takut bocor, saya diikat oleh pemerintah. Kalau dicetak di Palembang pun juga sama. Karena apa? Karena masih dekat. Takut bocor, pasti diikat saya oleh negara. Akhirnya saya pikir-pikir, saya bawa ke Jakarta. Padahal nggak banyak sih, hanya 2000 eksemplar waktu itu. Karena memang Bengkulu kan masih provinsi baru ya. Dan memang aliyah itu tinggal berapa orang gitu, ada berapa sekolah. Begitu juga PGA. Akhirnya saya bawa ke Jakarta saya coba ke Balai Pustaka, waktu itu kan besar ya.
Kata balai pustaka, nggak bisa Pak, di sini mah harus yang istilahnya ratusan ribu gitu. Kalau hanya 2.000 yang kurang katanya. Akhirnya saya punya ide untuk mencetak itu soal ujian di mana? Di IAIN. Di IAIN Syarif Hidayatul ya, tempat saya dulu kuliah. Di Jakarta, cuma di UIN. Setelahnya selesai cetak-cetak semua dan saya inikan karena waktunya sudah malam. Akhirnya itu sudah dimasukkan ke ya namanya bungkusnya itu ya. Maafnya semuanya sudah beres, sudah mau dibawa. Saya ada panggilan ke rektorat. Nggak tahu apa, saya waktu itu nggak tahu hagalnya, nggak tahunya hagalnya kamu katanya berangkat tahun ini. Loh, kata saya berangkat. Dan sayanya lagi nikmat ya. Zona nyaman. Memang itu sekarang nanti tinggal masalahnya doa ya deh. Jadi setelahnya itu ngahulang saya, bapak ngahulang ya terserah nanti. Pilih mana ini apa ini. Ya cek Sunda ngahulang aku. Mohon Pak. Jadi setelahnya itu tinggal ibu satu-satunya saya pulang ke Serang. Saya bilang Bu, gini, saya dapat panggilan ke Al-Azhar, berangkat. Oh, iya. Belum ngomong apa-apa saya, wes megawe mangko gak oleh, katanya. Udah berangkat. Padahal mah, ya akhirnya bapak mah pensiunnya lillahi. Alhamdulillah. Jadi berangkat tahun 77 ila bislah pokoknya. Jadi lamun bahasa Arab insyaallah. Tapi senajan bapak mah pengen memang ya istilahnya tuh apa? Saya waktu di Al-Azhar juga di Madinatul Bu'us Al-Islamiyah itu saya pilih tempat itu wow. Kalau ini Al-Airiyah mulanya di di pojok sini ya. Macak Pak. Dan juga di apa tuh maksud saya tidak ingin diganggu oleh teman gitu, khususnya teman-teman Indonesia ataupun juga sing Banten gitu ya. Yang pada waktu itu ada siapa? Ada Ustaz Syamun Abdul, Ustaz Sidli Sarjaya, Ustaz Mahfud Adrai, ada Ustaz Sulaiman Yasin, ada Ustaz Ramli Rashidi, banyak angkatan yang duluan. Kalau saya kan waktu itu angkatan 76. Saya tidak ingin diganggu gitu. Sulaiman Yasin ini kurus sukunya ibu gula. Enggak. Sini kini waktu di Sukabumi. Sukabumi. Enggak. Sekarang kulo sering kontak. Jadi akhirnya saya nempat di situ juga jojong kenapa? Karena saya tukang masak gitu ya. Akhirnya kalau malam-malam gitu jam 10 mereka kan kafeteria ya istilahnya kalau di sana itu ada kafeteria tuh bangsanya apa namanya chicken dan sebagainya itu ada di sana di jalan itu. Karena malam itu kita tidak kasih makan, jadi makannya hanya ada apa itu gahwa sama tidak ada syai dengan apa itu sudah gitu baru. Jadi kalau malam tidak ada. Kalau bapak mah kan kalau di Al-Azhar itu kalau daging itu gedenya segini. Ini beneran. Ada yang seperempat. Kalau saya tidak saya makan semua, separuh saya bawa ke atas dimasak malam untuk makan malam. Baik, beli berasnya gampang kalau dia di kayak rumah di Mesir mah. Sekalipun memang harus kejar-kejaran dengan orang Mesir. Karena di Mesir itu Bismillah ya sampai sekarang itu ekonominya bagus karena memakai sistem apa sekelasi.
Jadi beras, gula dan lain sebagainya, semua sembako yang itu semuanya diberi di Subsidi. di pemerintah ya, di koperasi. Nah kita orang Indonesia ya, kalau orang Mesirnya paling nggak 5 kilo itu berapa gitu ya. Kalau kita ya lumayan gede ya, kalau separuhnya lah lebih separuhnya. Dan kita laki-laki kadang-kadang kalau ada beras turun gitu ya, mau kuliah berhenti dulu itu, turun dulu dari bus. Karena dari asrama ke Al-Azhar itu dekat sebetulnya, Mak. Kalau jalan paling nggak dari sini ke Simpang 3 sana tuh dekat juga segitu mah. Dari istilahnya itu kalau ada ya, istilahnya beras menurunkan di itu di koperasi, turun dulu itu semuanya. Dan kita beli untuk siapa? Untuk juga teman-teman perempuan yang ada di di sugah-sugah gitu, pada waktu itu. Jadi itu saja kayaknya pengalaman saya, dan memang lama ya. Begitu nikah alhamdulillah punya anak 2 tapi meninggal 1. Yang dulu orang Citangkil sini masih ada itu mantan saya, tetapi sudah punya anak dan punya suami. Tapi saya sering ngomong sama anak saya, sama si Jamal, saya bilang, bapak tuh masih sayang sama mama. Deh, katanya. Katanya orang sayang dia putus, katanya. Kata saya, nah istilah putus, nah itu mah Gusti Allah ya. Tidak ada urusannya dengan masalah hubungan. Jadi subhanallah, setelahnya itu saya putus dengan istri, ibu saya juga nggak ada. Akhirnya saya membara lagi kemana? Ke Madinah. Tuh, di Madinah tahun 1989 pada waktu itu pengen nyaman gitu, udah cari orang mana lah gitu ya. Kalau Madinah putus asa dengan sini, karena ini orang Arab atau orang mana telah. Tapi subhanallah memang qadar Allah, saya balik ke Indonesia dapat orang Garu. Masya Allah. Alhamdulillah memang sama gitu ya, sama juga. Jadi sampai situ saja. Di Madinah saya banyak tahunnya, dan alhamdulillah saya punya murid saya sendiri dulu. Saya ceritakan sama Kiai Alian. Murid saya di sini Sanawiyah, dari Sanawiyah pengen di Gontor. Dari dulu dari sini saya beri rapot pesantren dari sini. Dan alhamdulillah memang ketika di Gontor ada teman saya namanya Amal, Kang Amal Zarkasi, anaknya Pak Zarkasi almarhum. Akhirnya Amin Mujahid namanya, diterima di langsung kelas 4 waktu itu. Cerita cepatnya, selesai dari Gontor, dia langsung mendapatkan beasiswa ke Madinah. Dari Madinah lulus S1 Komrud. Alhamdulillah. Dan memang waktu di sini juga yang mau ngaji dia doang sama bapak tuh. Orang lain mah lewat-lewat doang. Kalau dia mah mampir. alhamdulillah mampir gitu. Ngaji ya di belakang tuh, di bawah tuh. Di belakang rumah Pak ya itu. Jadi S2-nya begitu juga Komrud. Di mana tuh, Pak? Di Jamiah Islamiyah Madinah. Masih di situ. Nah, S3 sekarang. Jadi karena Komrud di S2-nya, dia di S3 sekarang. Kemarin saya telepon salam ke Bang Mundi, itu maunya tuh teman dia. Dan sekarang lagi disertasi, sebentar lagi insya Allah sudah selesai, doanya saja semuanya. Amin. Jadi kalau Bapak suruh baca ini,
pertama saya minta jawaban yang pasti. Kalau saya minta, kalau saya ada giliran lagi nanti, saya minta selembar atau 2 lembar, terserah bahasannya nanti. Ya, saya mohon jawabannya ma'alaqat al-wajib awil fard bisunnah beserta dalil ya, dan sebagainya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi amin. Amin. Sawabu man shalla rak'ataini ba'dal wudu'. Pahala orang yang sholat 2 rakaat setelahnya wudu. Jadi sholatnya terkenal dengan sholat bisukril wudu. Disalli sunnatan bisukril wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Ba'da'i kata orang Mesir. Setelahnya kita wudu sudah selesai menghadap kiblat. Allah waj'alni minal setelahnya itu kita pergi kemana saja, gelar sejadah, sholat 2 rakaat. Baru kedel langsung. Lampunya kurang terang. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, ya Bilal, haddatsani bi arja amalin amaluhu fil Islam. Jadi pangandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda kepada Bilal, qala li Bilalin, ya Bilalu. Karena Bilal tidak Abdullah. Kalau Abdullah itu harus ya Abdallahi. Sebab munada itu munada mufradnya harus marfu. Tapi kalau munada murakkab mansub. Jadi seperti ya Abdallahi. Kalau munada mufrad rafa ya Bilalu. Makanya bapaknya berarti ya Bilal. Kedalaman yang Mesir mau terkain dong. Dia apa kan dosen bapak mau dengan robot. Sing doma diwati fatah, sing fatah diwati cek. Wah, jadi kita teman-teman kan. Iya. Ini Mesir nih, Pak. Teman-teman. Ya dosen saya. Ya makanya kalau alhamdulillah ya orang Indonesia itu kalau yang di Fakultas Syariah yang bahasa Arab mah gitu ya, itu dihargai. Masya Allah. Karena apa? Dianggapnya ya memang Mahir. yang nelekai lah gitu ya, nelekai yang namanya qawaid lughatul Arabiyyah. Baik. Haddatsani bi arja amalin amaluhu fil Islam. Ceritakanlah kepadaku, katanya, dengan arja itu dengan sesuatu yang lebih ya, yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih, itu arja. Dari rojak ya, dari sesuatu yang lebih kamu amalkan fil Islami, di dalam Islam. Fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Fa inni sami'tu, karena aku mendengar
Duffa na'laika, ketoprak. Ya, na'laika itu ya suaya ketoprak ke kuah ya. Sendali rukun juga baina yadaya yang fil jannati di surga. Juga apa amalannya? Oh, jadi amalannya tadi itu. Terus qala berkata Bilal, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atafahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bizalika tahur. Jadi salat sunnah salat sunnah syukur wudu itu namun arep nyonto Bilal insya Allah wis orang amal sing liyan gakun baik manjung sulku. Tapi tadi itu susah kitanya kadang-kadang ya. Saya kalau Bapak lagi ingat doang susah memang. Subhanallah. Dan Bilal adalah terkenal ya, adalah muazzin Rasulullah SAW. Dan setelahnya beliau atau Rasulullah meninggal, ya, beliau tidak ada di Madinah dan suruh azan nggak kuat karena ingat pada Rasulullah SAW. Cinta. Semua manusia. Ada lagi? Ada pertanyaan? Yo, nanya aja dulu. Kalau bisa dijawab, kalau tidak ya giliran yang akan datang. Aturan. Yang belakang itu lagi bikin kelas. Bah, niki setiap habis wudu berarti, Bah. Iya. Lamun Kapan siang saja? niki ba'da asar niku mboten nenten dia itu. Jadi bukan karena sholat yang apa itu yang tabi pada fardhu tidak. Tapi ini mah sholat khusus usolli sunnatan li syukril wudu. Disyukri. Kapan saja. Kapan saja, Pak ya. Lamun batal terus ngaprok bae wudu lebih baik. Umpamanya. Dan kalau saya memang alhamdulillah dibiasakan kalau masuk ke kamar mandi kapan saja di mana saja langsung saya wudu. Tapi ya sholatnya itu yang lupa kadang-kadang. Jadi tidak bukan sunnah yang tabi pada faraid, tapi khusus di mana saja dan kapan saja waktunya. Oh, karena di situ tadi bahasanya filail mau nahar, Ya, artinya mau di malam hari maupun di siang hari. dan kapan saja. Sama dengan apa itu kalau sunnah yang hubungannya dengan apa itu istikharah, ya itu kapan saja waktunya. Dalam hadis maka man istakhara wala nadima man istasyara. Jadi wong citang dina makura uwun man istakhara bagi orang yang beristikharah. Wala nadima dan kur bakal kultuhum wong selalu apa musyawarah. Jadi salatnya itu salat khusus bisyukril wudu. Kapan saja, di mana saja, ba'dal wudu. Setelahnya kita berdoa, Allahumma Allahumma ij'alni
minat tawabin waj'alni minat waj'alni berarti fasalihin. Setelahnya itu gelar Sejak. ya. Ada lagi yang bertanya jam berapa ini? Udah lewat jam 9, Pak. Baru jam 9. Malam belum puasanya Pak. Malam belum puasa. Iya kan? Oh, jam 9 setengah 10. Jadwalnya jam 8 sampai jam 9 kan? Ya wis ambil di sini. Bisa dulu. Bisa putar sekolah. Cara kamu unji kun madrang man. Malah aja mintakan pengaturan saus ini, Bang. Tapi kan sangat jangan ulang. 2-3 pertanyaan dulu Pak Jelas. Itu ulang ya. Tidak di Ini Kubah. Terus Yuk, Gusto. Ya, belakang, Kang Bos. Atulah. ada mau nanya. Yang tadi Pak, yang saya tanyakan adalah ketika kita mempunyai wudhu, ini kan sudah suci gitu, sudah suci. Nah ketika itu mau wudhu lagi tuh. Nah ketika mau wudhu lagi itu apakah ada perubahan niat? Apa tetap niat begitu aja? Gitu. Misalnya punya wudhu, tapi ingin wudhu lagi gitu. Misal. Kayak ada usaha ya. Jadi enggak Terus satu lagi yang saya masih bingung itu rukun wudhu kan salah satunya ada 6. Yang terakhir itu adalah tertib gitu. Nah ketika tertib, nah saya itu misalkan mau wudhu nyemplung jadi laut, sapu kan. apa? Sing nanya pun dia sapu. Terus disebutkan apa baik? Ning hukum fikih Pak, Hah? ning hukum fikih. Oh, iya. Ning hukum fikih. Ya, ada yang kurang makan papa, tapi ada di hukum fikih para ulama sebang bahwa Wes urusan yang mana? Agama apa doang? Kan baru jadinya ulama. Terus. Nah ketika itu saya mau berwudu di dalam laut gitu kan. Kalau lapor Lautnya segini lah, taruhlah segini gitu kan. Saya mau wudhu tuh di tengah laut, misalkan mau wudhu di tengah laut, ketika itu niatlah wudhu. Nah apakah secara otomatis langsung nyelum itu langsung sesah gitu? Apakah harus ada tertib terlebih dahulu? Sama tahu tentang laut masih mancak masih kolam gede, Bos. orang merah mancing deh Pak. Pertanyaannya bagus. Lagi begini. Maksudnya gini. Pertanyaan pertama ya. Berarti wudhu yang kedua itu adalah nawaqid kan namanya. Istilah dalam fikih nawaqidul wudhu. Kalau nawaqidul wudhu itu harus niat atau enggak? Ya, tetaplah. Ya. Kalau tidak ya berarti membasahi mulai doang. Kalau niat nawaitul wudhu aman. Rauf doang Pak. Sebab dimanapun juga ya hadis Rasulullah begitu. Ya, dimaru ya an Umar apa? Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu. Memakan hijratu terus bangun wadon segala lah ya. Saya uli kuwon jaga. Saya lamun mau kaja lah ya, butuh maning ya. Apakah kalau niat pun baik, atau kalau niat wudhu sing pertama, apa istilahnya niat lagi harus niat. Ya maksudnya kan kalau niat wudhu, mau itu wudhu alirofil ada silap asgori. Tapi kalau misalkan mau wudhu lagi, tapi masih saya mensuci, apakah niatnya seperti itu juga gitu ya? Ya iyalah. Kecuali kalau istilahnya mubasyaratan. Baik pun mubasyaratan, yang ini langsung. Umpamanya barang habis wudhu selesai, ya
sudah ini niat segala apa Allah mentohirin segala sudah selesai beranu berkalingan balik mana terlupa apa orang niat tapi lamun anu jeda ada jeda ya ada jeda bawahnya itu seperti kemana lalu saya masuk. itu harus niat harus niat tuh kostus saya karena berfiak tuh khususnya dalam wudhu gitu. Terus kalau dalam masalah yang tadi yang kedua ya, yang istilahnya katanya di laut nyelam doang ya sing mau nulis di wudhu oh apa kurang niat maning tetep baik kung mau kan jadi lian karena kostus saya ini muktarinun Pertanyaan Gus Tony Mbak seperti ini Mbak, maksudnya nggak punya wudhu, wudhunya nyemplung ke laut. Nah itu dari apa perlu tertib atau tidak? Nah iya, itu kan misalkan langsung Nyemplung bebas masih ya. dalam gitu kan, itu kan apa kita baik, saya paham itu. Jadi, yakni kalau seandainya ya, kita menghitung ya mereka ma'al syafi'iyah baik yang menggoni syafi'iyah baik wow, oke, syafi'i itu kudu tertib baik oh nonku maka hitungnya apa sih? Hitungnya tidak sah kalau menurut Sampai tapi kalau menurut yang lain mah berapa? dari taklid dikit. Ya nggak taklid juga nggak apa-apa kalau kita sudah tahu mah. sebab taklid itu nggak boleh sebetulnya. Nggak ulang lagi nih. Memang nggak boleh taklid itu kalau tidak ngaji. Iya. Taklid itu nggak boleh sebetulnya. Harus ngaji. Jadi sekali lagi kalau seandainya itu untuk apa mazhab yang kitanya memakai mazhab Syafi'i wajib baik wajib tertib istilahnya kecuali pakai mazhab lain berarti harus mentas dulu gitu kalau mau wudhu. Mentas dulu. What the meaning mentas? Kayaknya begini ya. Iya. Nggak perlu mentas juga ya sudah aja. Ya menjur laut. Yang terada kayak mencium ini Suami kan mentas. Air yang apa ketika kaki yang sudah di air itu berarti nggak termasuk basuhan gitu kan? Nah, gimana kalau air lebih banyak daripada air basuhan? Tapi rada korak-korak basic ya koran ko. Dan kena rukun ya koran. oh jadi apa subhanallah ya jadi dalam masalah apa furu'iyah ya khususnya karena dalam wudhu ini ada hal-hal yang furu'iyah ya kayak umpamanya ya mashur ra'si ya mashur ra'si itu harus ketaunya jadi kalau seandainya hubungannya dengan apa dengan batangnya wudhu itu kan di dalam Al-Quran apa aja Allah mastumun bisa satu yang kedua keluar dari kubur atau kubur sekarang dalam masalah lamas kalau Syafi'i mah sengaja tuh tidak apa-apa juga Syafi'i mah tetap aja Pak Ngaji tawar tebak. jadi lamun lamun tawakal bangun Syafi'i mah harus situ-situ Balik-balik kamar mandi ya. Jangan kalah dulu. Bisa di rumah aja. jadi dalam masalah furu'iyah ya kita khususnya apa ya insya Allah sebagai apa penerus apa orang-orang yang cendekia ya. Amin. Amin.
pernah sebenarnya abang mah juga air dibantu bak tegelang gitu. Kan biasanya kalau setiap harinya mah perginya ke sana ke Nengalas merangin laut. Udah dua mateng. Terus operasi Ke laut juga. Lamun dino-dino biasa mah. Iya. Barang yang laut itu pun nggak kebo kalau luku. Abang, karena ya itu takut Belanda datang. Kan sih nunggu nih santan waktu pun. Apa? Jadi ada sambunnya mati urip. Enten nih. Lo sirih juga. Nah itu temenan. Sampai lagi pernah haji tahun seperti itu no. Jadi Syekh Abdul Hamid Jahaku iku guru nih sanawiya apa pun sanawiya di Mekah Mahat Haram. Masaya nih Syekh Abdul Hamid. Jadi Abdul Hamid ku jadi isnin ke di situ ngajar kalau gitu ke yang Mahat Haram ke. Aduh, cepet apa ya? Namun di kawalan kurang berbeda tanggung jawab. Tapi guru bukan sanggup kulit jadi jawab ini. Namun betul kuatan maudu, masya Allah, ganjaran itu jadi setiap salat yang tu kepintu juga jalannya di sini. Jadi benar dengan guru. Ayo pun. Barang hari Jumat kayak makan baroya, orang bakal umran. Kayak yang kita coloki mana? Rong truk juga ku, di rumahku, si Belandu ku. Belajar apa pun yang ibu, terus nong juga tolong buat saya makan kejar balik mana. Dan ada ya orang-orang Harian juga, Ustaz Abdul Kakak Hasan namanya. Ya, itu kakaknya Ustaz Sadir almarhum yang bicara. Jika lu bilang itu kan saya itu orang buku Quran ini. Jadi abah saya itu dari Asia gitu. Tapi metu ini pun nih kayaknya metu kan anu pun ada apa namanya, ada Yai Sakib namanya, tukang buat bajak, tukang buat luku berbajak apa dibayar. Masuk ke situ katanya minjem apa gergaji. Lalu dong baju kalau kan dia taruh Belanda. Orang balik mana mesin kan dia. Bang mana juga pakai kan juga. Pembunuhan makannya dari Jambi ya. Tapi orangnya kan bapak mau. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Namun digawang malah ke kita kayak dia. Jadi subhanallah. Ya, ini perjuangan akhirnya. Dengan perjuangan akhirnya ini kita sama-sama semuanya ya. Khususnya Abah Alian, Munji di sini sama-sama. Aja sih ilmunya jangan segini doang. Terus semangat kita untuk. Insyaallah Pak. Sudah kita mengampak jam itu semua. Orang siji-siji. Kali misalnya 8. Dua, berapa? Bapak mengaji kono mana uang siji kita kajar. Kita yang namanya ke apa? Kirain yang anu kan ya katimul ilmi mal nun. Jadi orang yang mempetakan ilmu kuat juga dia laknat pada Allah. Udu bisa oleh dosa doang. Kalau istilah na'udzubillah, la'an itu lebih pedas daripada subhanallah. Dan Allah wajahkan jami'an. Mari kita berdoa, kita khususkan kepada Syekhul Masyayikh Abina wa Masyayikhina Syekh Haji Sam'un ibn Awliyan wa kulli aswatujina astagfirullah جميع من عمل بهم في الخيرية وخصوصا إلى أبنائه وأحفاده
Bismillah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin, amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radhi wa tabarak wa ta'ala wa sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafa'na wa zidna ilman nafa'na wa zidna ilman nafa'na wa rahmah. اللهم قد استودعتك ما علمتنا فتب علينا عند حاجتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم ربنا يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. آمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Maaf ya kulane masih berdoa. Karena memang terus terang kulane ya. Betul ini betul anu kecil. Pak, di mana ini? Dia telepon, iya itu aja, ada majelis ilmu itu, kata tadi hadis asar tua itu bilang, ya wes kita apa emang iya, kata. Jadi bapaknya di Cilegon tah, iya pada saat sini kalau mau kasih ongkos itu, iya anu jadi, ya anu juga sih di ya, di Pak Haji Sobri. Tawar Abdul ya. Allahnya kita doakan mudah-mudahan pada umurnya. Amin. Ya masih sih, cuma sudah kita. Terus Pak Suparman juga udah. Sekarang ini ada Pak Dr. Sobri Bayuni, sama juga orang Halili. Dan anak saya ya Ahmad Jamal Fajri itu memang S2 sudah dosen juga di situ. Tapi Jarepo diutang baik. Kok diutang kata saya dosen? Kayak malum ya dia itu. Alhamdulillah dia kata Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa itu dengan antum semuanya yang ada di sini. Doakan semuanya oleh para leluhur alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan kita jadi penerusnya. Amin. Sekalipun tidak di sini, yang pun di tempat lain. Dan bapak saya dulu memang, kalau sih bapak saya kan dulu yang sudah dari Sanalia, sudah naik ke Alia itu sudah suruh ngajar. Orang almarhum Ustaz Serumbul, ya. Masa mungkin Hambali kalau bukan ngajar barang dulu suruh ngajar ya udah Alia itu Hambali iya ini urusan mungkin Hambali kong orang pengen mah saya mungkin itu orang Serombol juga silahkan ngajar ya misalnya aku lagi ngajar aku berubah. Nah, betul bahasa Inggris kan. Jadi ya ceritanya ngajar bahasa Inggris. Lah, ya kok ya orang dulu mah ya baca kita mau nakal. Dalam bapak mesin mau nakal ya. Jadi tinggal perlu uang doang sekelas kok. Setor dong. Bagaimana sing bagaimana sing nil? Jadi semua itu kalau sudah di Alia itu semuanya karena memang dengan ngajar itu ilmu di situ tambah.
Iya, makanya Tuh. santri-santri yang sudah terseleksi masuk pengabdian itu ngajar balik. Harus ngajar. Jadi ngajar benahu, sorof, Ya pokoknya apa aja lah. hadis, Gitu. malah dia terasah gitu. Terasa.